Perlu saya sampaikan bahwa Komisi 2 itu sangat concern dengan upaya memperjuangkan status dan kesejahteraan teman-teman tenaga honorer ya. Baik itu guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian maupun tenaga teknis. Kalau zaman pemerintahan yang lalu itu ada 3 peraturan pemerintah yang digunakan untuk menyelesaikan teman-teman tenaga honorer ini ya. PP 48 2005, PP 43 2007, PP 56 2012 ya. Ketiga PP ini turunan dari Undang-Undang 874 pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 199. Ya. Waktu itu cara menyelesaikan teman-teman honorer ini bisa dengan seleksi administrasi, dengan verifikasi dan validasi, lalu mulai tahun 2012 sampai 2014 itu dengan seleksi administrasi dan kompetensi bersama teman-teman honorer yang lain, dalam arti sesama tenaga honorer yang lain. Dan sebenarnya semenjak PP itu dikeluarkan terakhir 2012 tidak boleh ada lagi pemerintah pusat terlebih pemerintah daerah mengangkat tenaga honorer. Namun demikian hal itu terus terjadi sampai hari ini. Kita tidak menutup mata, Komisi 2 DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, atas persoalan yang terjadi. Kita berusaha betul memberikan jalan keluar yang tetap berpegang kepada aturan, dalam hal ini undang-undang. Setelah 2014 itu ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 5 2014 yang menegaskan aparatur sipil negara itu hanya ada 2 kategori, PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau PNS teman-teman sudah pada tahu ya. Nah, apa yang kita pakai DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan teman-teman yang masuk dalam tenaga honorer terutama guru ini, yaitu dengan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi P3K. 2019 yang lalu sudah ada sekitar 49.000 sekian yang sudah mendapatkan nomor ya. Kalau PNS kan NIP, ini nomor P3K. Dengan status mereka yang berubah itu, maka kesejahteraan mereka pun meningkat gitu ya. Mereka dapat gaji, dapat tunjangan, dapat cuti, dapat perlindungan, dan dapat pengembangan kompetensi. Ya, untuk tahun ini ya pemerintah juga membuka kesempatan hampir 1 juta lebih untuk menyelesaikan tenaga honorer yang guru ya, yang guru. Nah, sudah dilakukan tes. Nah, atas
usulan, saran, pendapat anggota Komisi 2 DPR RI, termasuk masukan dari masyarakat, terutama teman-teman guru ya yang honorer, untuk pengadaan P3K ini sebenarnya banyak mengakomodasi apa yang diusulkan, disarankan, apa yang menjadi masukan teman-teman. Coba teman-teman lihat di peraturan menteri ya. Kelihatannya ini yang belum tersosialisasi dengan baik ya. Di peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 28 tahun 2021. Dicatat Bu siapa? Bu Naili, Mas Budi ya. Bu Naili Rahmawati dan Mas Budi, nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang sudah memberi jalan bagi aspirasi teman-teman honorer ya. Misalnya soal afirmasi yang tadi disampaikan oleh Bu Naili dan Mas Budi, Pak Budi ya. Di dalam permen itu ada, kalau boleh saya bilang, ada 3 afirmasi. Yang pertama, tes ini hanya untuk tenaga honorer guru ya. Kalau kita bicara guru ya, sebenarnya non guru juga ada, tapi karena kita bicara guru dan permen itu juga tentang tenaga honorer guru, jadi tidak dibuka untuk umum, hanya teman-teman tenaga honorer guru ya. Itu afirmasi pertama. Afirmasi kedua, ada penambahan nilai dalam kompetensi teknis. Jadi Undang-Undang ASN itu untuk merekrut PNS dan P3K harus pakai seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, lalu seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk P3K ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, lalu wawancara. Nah, untuk memenuhi aspirasi itu, ketika ada kompetensi teknis diberikan penambahan nilai. Ya, penambahan nilai berdasarkan, ini saya baca saja pasal 28 ya. Jadi, pasal 28 ayat 1, kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut ya. A. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. B. Pelamar yang berusia di atas 35 tahun, terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini, berdasarkan data Dapodik, mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. C. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. D. Pelamar dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Dan E. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D secara kumulatif
diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Jadi ada ya, Bu Naili, Pak Budi, dan teman-teman yang lain, afirmasi itu selain tadi yang saya bilang tes ini dilaksanakan sesama honorer, ya, tidak untuk yang umum, tes ini juga memberikan penambahan nilai kompetensi teknis dengan kriteria itu tadi. Inilah yang saya sampaikan di mana di Komisi 2 saat rapat yang sudah saya siarkan lewat medsos saya itu. Dengan permintaan tambahan karena waktu mau rapat saya dapat aspirasi dari teman-teman PGRI Banyuwangi. Menurut teman-teman PGRI Banyuwangi, prosentase ini kurang, ditambahilah begitu, mengingat pengabdian mereka yang sudah panjang. Waktu itu saya minta yang huruf B 15% itu ya dibuat 25% begitu ya. Yang disabilitas ya dibuat 20% gitu. Termasuk yang THK 2 juga jangan 10%, 25% gitu ya. Lalu dijawab oleh Pak Menteri Cahyokumolo, Menteri Pan-RB, dan Pak Kepala BKN Arya Bima Wibisana. Ya mudah-mudahan untuk tahun depan bisa ya afirmasi ini ya ditambah prosentasenya. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya pemerintah melalui Komisi 2 sudah menampung aspirasi teman-teman tenaga honorer ya, terutama guru. Lalu afirmasi berikutnya itu afirmasi seleksi kompetensi ini bisa diadakan sampai 3 kali. Jadi itu ada di pasal 29 ya. Permen yang tadi saya bilang, Permen 28 tahun 2021, Permen Pan-RB tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Seleksi kompetensi 1 itu untuk pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Ya, yang sudah punya NUPTK itu kan berarti yang sudah terdaftar ya, Bu Naili? Iya, Pak. Budi? Iya kan? Nah, itu kan sudah sudah diafirmasi ya kan. Jadi seleksi kompetensi 1 itu diutamakan 2 itu THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi ya. Ini kan pas ini sudah ini ya. Nah, kalau pada seleksi pertama, teman-teman yang masuk kategori ini, kriteria ini, tidak lolos, boleh ikut seleksi kompetensi kedua. Nah, ini di pasal 33. Nanti sambil dipelajari, Bu ya. Sudah dicatat belum, Pak Budi? Permen Pan-RB-nya. Nah, itu. Nanti kalau memang setelah dipelajari ada yang ingin ditambahkan lagi sebagai aspirasi, saya pun siap menyuarakan kembali di Komisi 2. Nih, seleksi kompetensi 2. Pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi pertama. Bu Naili lulus enggak? Kurang dari passing grade, Pak, karena kebetulan saya tidak mendapatkan afirmasi. Oh gitu, nggak masuk ya? Yang saya baca ya, karena itu nggak masuk. Masa nggak? Oh, karena umurnya belum 35. Iya, usia baru 30 tahun, tapi masa kerja sudah 11 tahun 2 bulan, Bapak. Oh iya, coba nanti itu dipelajari mana-mana yang menurut teman-teman masih belum memberikan afirmasi ya dimasukkan gitu ya. Ini seleksi kompetensi 2 itu tadi pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Nah, berarti
Bu Naili, Pak Budi kalau memang belum lulus bisa ikut lagi nih. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, ya kan? Lalu yang C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, berarti yang sudah punya NUPTK nomor unik ya, pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya, NUPTK itu ya. Dan D, lulusan PPG. Nah, ini baru lulusan PPG itu berarti kan yang baru ya. Ini boleh ikutnya di seleksi kompetensi 2. Nah, itu pasal 33. Lalu di pasal 37 ini ada juga seleksi kompetensi 3. Nah, mudah-mudahan seleksi kompetensi 2 Bu Naili dan Pak Budi dan teman-teman lolos ya. Kalau masih belum, masih punya kesempatan lagi untuk ikut seleksi kompetensi 3. Nah, pelamar untuk seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. B, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan D, lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Pendidikan profesi guru ya PPG ini ya. Nah, jadi di PP ini sebenarnya sudah ya, saya tegaskan lagi, sudah mengakomodir, sudah memberikan afirmasi. Nah, saya ulangi, kalau memang ya setelah teman-teman mempelajari PP ini ya masih kurang, ayo sama-sama kita kita usulkan, ya, disampaikan ke saya bisa atau disampaikan ke anggota DPR yang lain gitu, yang dari Jawa Timur 3 yang mungkin kenal ya. Biar nanti saya suarakan kembali. Mudah-mudahan tahun depan kalau ada lagi, dan insya Allah ada lagi ya kan, pengadaan P3K ini, peraturan yang baru bisa memenuhi harapan teman-teman semua, teman-teman tenaga